Oke, perkenalkan nama saya Ramdan. Saya adalah orang yang mengembangkan atau yang membuat aplikasi ini ya, yang bernama sppgku.id beta versi 2.0 ya. Jadi waktu kemarin yang waktu versi 1 itu masih banyak sekali yang kurang dan mungkin teman-teman yang udah pernah login eh, nggak bisa login karena sedang dikembangkan lagi ya. Nah, sekarang udah bisa login kembali dan sudah bisa dicek ya nanti yang udah pernah login, yang pernah punya aksesnya bisa dicek kembali, tinggal login aja. Oke, ini yang terbaru ya versi beta 2.0. Mungkin banyak kedepannya akan banyak lagi yang akan dikembangkan. Cuman dari sini aja insya Allah sudah lebih dari cukup ya. Nah ini versinya yang terbaru ya. Oke, langsung saja saya mau jelasin ya fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini ya. Ini mulai dari bawah ya, di sini ada profil ya, profil akun teman-teman ya. Nanti kemudian di bagian beranda ya, beranda, oke saya lupa. Di beranda dulu ya, di sini adalah akun, kemudian di sini ada ringkasan operasional, kemudian hari ini, bulan ini, saldo, petty cash, laporan ya. Di sini ada menu cepat, input distribusi, beli bahan, catat keuangan buat laporan. Dan di sini ada status distribusi terakhir ya, keuangan hari ini sama bulan ini gitu. Kayak ini di bagian beranda ya. Kita langsung ke bagian yang paling awal dulu ya. Paling awal itu di bagian pengaturan karena ini akan menentukan nanti dari segi surat, dari segi dokumen-dokumen yang ada di sini nanti akan nyambung ke profil ya. Di bagian pengaturan tinggal diklik saja, di sini ada profil SPPG. Jadi nanti saat pertama kali login teman-teman harus ngisi dulu profil SPPG-nya ya. Mulai dari ID, nama, kemudian ya nama yayasan, virtual banknya, kemudian alamat ya, kecamatan, kabupaten, provinsi, koordinatornya siapa ini boleh dikosongin juga. Kemudian di sini data pendatangan laporan ya. Di sini ada pengawas akuntansi atau akuntansinya itu sendiri. Kemudian di sini ada kepala SPPG namanya siapa. Di sini ada data mitra ya atau yayasan untuk dokumen lainnya. Kemudian periode laporan aktif ya. Di sini bisa dikosongin aja nanti karena otomatis ya tanggalnya per hari ini atau bulan ini gitu. Kemudian nanti teman-teman klik simpan. Kalau sudah diisi klik simpan. Kemudian di bagian pengaturan ini juga ada request menu dan fitur ya. Kita kalau diklik karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan ya, teman-teman bisa request menu dan fitur apa yang ada sesuai di lapangan ya. Di sini menu baru, perbaikan fitur, format laporan. Teman-teman tinggal laporin aja, kemudian teman-teman inginnya seperti apa tinggal di request aja nanti ya. Oke, sekarang di pengaturan sudah selesai ya. Kemudian di bagian SDM ya, di sini bagian SDM. Oh ya, saya lupa jelasin. Jadi ini ada dua folder ya istilahnya. Di sini ada bagian setting dan di sini ada bagian workspace ya. Jadi setting ini adalah tahap awal ya, tahap awal konfigurasi awal. Jadi cukup sekali ataupun kalaupun ada perubahan ya teman-teman nanti bisa di bagian setting. Nah, kalau bagian workspace adalah harian ya. Jadi teman-teman nanti akan kebanyakan di sini kerjaannya gitu. Ya, oke, itu aja sekedar info. Kemudian lanjut kita ke bagian SDM ya. Di SDM ini ada data relawan, ada absensi, ada slip gaji gitu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ngisi di pengaturan profil, teman-teman lanjut isi data relawan sama nanti akan otomatis ke absensi dan slip gaji ya. Kita cek di data relawan di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal tambah relawan. Gitu. Jadi nanti absensinya menyesuaikan dengan relawan yang ada. Slip gajinya pun sama. Nanti untuk detailnya ada video khususnya ya. Nanti ini kita pengenalan dulu. Oke. Kemudian di bagian setting juga ada master data. Nah, master data ini adalah data-data lembaga dan supplier. Gitu. Jadi teman-teman bisa tambah daftar lembaga ya, contohnya seperti ini, sekolah satuan pendidikan, posyandu atau lembaga lainnya gitu. Nanti ini akan connect dengan dokumen-dokumen lainnya gitu.
Kemudian tinggal disimpan nanti. Kemudian di sini ada data supplier ya. Data supplier itu adalah data toko ya, data toko yang bekerja sama dengan SPPG. Nanti ini juga akan berhubungan dengan operasional dan lain-lainnya yang ada di workspace ya. Jadi nanti tinggal diisi aja data supplier, misalnya toko apa, kemudian NIB-nya apa, nama PIC suppliernya siapa, kemudian nomor telepon, bank, nomor rekening, alamat tokonya apa, alamat suppliernya, catatannya boleh diisi, boleh nggak, tinggal disimpan. Oke, kemudian ke bagian keuangan, setting keuangan ya. Di sini ada petty cash, rekonsiliasi cash, sama kelola dana. Jadi kalau kelola dana itu adalah dana yang masuk ya awal, misalnya dari pemerintah ataupun dari manapun yang masuk ke kas SPPG gitu. Tinggal ditambah aja tanggalnya tanggal berapa, nanti tinggal dipilih. Kemudian tipenya ini masuk atau keluar ya. Dana masuk misalnya contohnya di sini banper pemerintah ya. Oke, contohnya di sini banper pemerintah ya, kemudian jumlahnya berapa gitu, misalnya 500 juta atau berapa gitu ya, tinggal klik simpan. Nah, kemudian kita masuk ke petty cash ya, ke petty cash dulu. Jadi petty cash itu kan dari kas untuk operasional harian yang ada di tangan cash ya gitu. Jadi istilahnya itu uang cash yang teman-teman pegang gitu ya. Ini ditransfer dari bank, tinggal ditransfer aja, misalnya saldonya nanti tadi diisi, kemudian petty cashnya berapa, tanggal berapa, jumlah ditransfernya berapa, kemudian tinggal klik transfer gitu. Nah, di sini ada rekonsiliasi cash. Jadi fungsinya yang di sini adalah untuk memonitor ya, karena seringkali di petty cash itu kan yang nggak sinkron sama laporan gitu istilahnya. Jadi teman-teman bisa cek nih saldonya saat ini berapa sama aktual uang fisiknya ada berapa. Ini nanti bisa di rekonsiliasi atau bisa di cek ya datanya, benar nggak uang fisik sama yang ada di saldo di sistem berapa gitu. Nah itu untuk rekonsiliasi cash ya, itu untuk bagian keuangan. Oke, dari setting udah selesai ya. Jadi recap lagi, setting itu adalah tahap awal ya untuk kedepannya gitu. Jadi nanti teman-teman kebanyakan akan bekerja di sini di workspace dari harian ya. Oke, sekarang kita beralih ke workspace ya. Di sini ada perencanaan ya. Perencanaan itu meliputi menu harian sama RAB ya. Untuk di RAB ya, di sini di RAB ada tipe periode ya, di sini semua atau harian, statusnya apa. Kemudian di sini ada filter, misalnya teman-teman udah buat banyak ya di sini biar nggak bingung. Kemudian tinggal filter aja ya, total RAB atau apa gitu di sini. Tapi ini saya tadi kasih contoh aja sih. Teman-teman juga bisa hapus dulu ya. Oke. Nah, ini RAB ya. RAB. Kemudian tinggal klik buat RAB aja. Harian di sini informasi datar, kemudian contoh lebar periodenya ya, tanggalnya tanggal berapa dibuatnya, catatannya kalau ada silahkan. Kemudian di sini ada A bahan baku ya, tinggal pilih. Nah di sini tinggal pilih. Kalau misalnya nggak ada di sini tinggal diketik manual ya, tinggal diketik aja. Kemudian belanja bahan pokok ya, di sini itu beratnya berapa ya, maksudnya misalnya ya di sini beras yang tadi ya, ini kan diketik manual ya, kita reload dulu. Oke, di sini pilih bahan, misalnya beli beras, intinya berapa kilo, misalnya 100 kilo, satuannya kilo ya, misalnya harganya, oh ya satuan itu bisa bebas ya, nanti tinggal ditulis aja, misalnya kalau beli tempe ya kan nggak kiloan, papan misalnya. Nah, harganya misalnya ini kita contoh aja 100 kilo, harganya misalnya per kilonya itu beli 15.000. Nah, di total langsung ada masuk. Kemudian tinggal tambah item lagi aja, misalnya beli hari ini beli apa lagi, misalnya SPPG-nya misalnya beli telur ayam 50 kilo misalnya. Satuannya tinggal diklik, harganya berapa per kilo, misalnya 25.000. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman tinggal masukin aja. Kemudian di bagian biaya operasional ya, di sini ada item operasional ya.
Nah, segala macam di sini, kemudian nominalnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini juga di sini ada hitung otomatis insentif relawan ya. Jadi nanti eh apa bisa otomatis ya dari master data relawan. Relawan itu kan relawan PIC sekolah ataupun PIC kader ya. Nah, nanti bisa dihitung otomatis. Untuk detailnya nanti ada di video tutorial lainnya ya. Nah, misalnya pilih item, beli BBM ya seperti ini. Nominalnya berapa? Misalnya 400.000. Oke, misalnya 400.000 dan totalnya ya. Misalnya kemudian teman-teman tinggal tambah item lagi. Jadi khusus untuk yang hitung insentif otomatis ya, ini teman-teman nggak usah diklik ya. Nanti kita hitung langsung dari sini. Untuk detailnya nanti ada video tutorial khususnya. Kemudian di sini ada insentif fasilitas ya. Nah, ini insentif fasilitas mitra. Jadi di sini nominalnya kan 6 juta ya per hari. Tinggal diisi aja 6 juta. Kemudian jumlahnya satu misalnya per hari. Jadi totalnya 6 juta. Itu nanti teman-teman tinggal simpan RAB ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau udah disimpan ini masih draft ya. Kemudian teman-teman bisa download PDF atau Excel ya. Nah, nanti kalau udah disetujui tinggal klik disetujui. Kurang lebih seperti ini. Kita kembali ke menu harian ya. Nah, kalau di menu harian di sini ada tambah menu ya, misalnya tanggal berapa. Contohnya misalnya seperti ini ya. Tinggal diketik aja di sini nasi goreng misalnya. Nasi apa gitu ya, nasi ayam bakar plus misalnya buah, misalnya seperti itu atau apalah terserah teman-teman. Kemudian di sini ada pilih jenis porsi, ini porsi kecil apa porsi besar ya. Di sini udah otomatis. Misalnya porsi kecil, detail deskripsi menu tinggal dijelasin aja. Target porsinya berapa, misalnya pagunya yang paling kecil kan 8.000 ya. Targetnya misalnya 1.500 misalnya. Nah, total pagunya 12 juta. Ini tinggal disimpan aja. Nah, kalau mau misalnya ini kan tambah lagi, tinggal tambah menu aja di sini ya. Masih misalnya saya bakar ini yang besar ya. Deskripsinya silahkan diisi, misalnya ini 1.000 kurang lebih. Nah, ini langsung ya pagu per porsinya 10.000 langsung 10 juta. Kemudian klik simpan gitu ya. Jadi tersusun ya di sini tanggalnya rapi ya, teman-teman bisa cek nanti itu di menu harian bulan apa, tanggalnya berapa, nanti teman-teman tinggal cek ya di sini. Ini langkah selanjutnya catat pembelian, catat distribusi. Ini nanti kita berhubungan dengan operasional ya nanti. Seperti itu. Ini untuk di bagian perencanaan ya. Perencanaan itu belum masuk ke apa ya? Ke kas ya, maksudnya hanya rencana aja kan RAP itu. Nah, ini untuk di perencanaan. Kemudian di bagian dokumen ya. Nah, di sini ada dua, file arsip sama dokumen plus pembayaran. Jadi kalau di arsip itu adalah dokumen-dokumen yang nggak ada hubungannya sama bayar membayar. Jadi teman-teman bikin dokumen, contohnya seperti MOU ya, SPTJ, surat pernyataan tanggung jawab, kan itu nggak ada hubungannya sama kas ya dokumen. Cuma disuruh buatin dokumen. Nanti dokumen-dokumen itu akan ada di sini dan bisa di-download ya. Tuh. Nah, ini ada BAPSD itu berita acara pengalihan sisa dana. Seperti itulah. Jadi nanti teman-teman bisa request ya dokumen apa yang mau dibuatin gitu. Jadi teman-teman nggak susah. Gitu. Ini beberapa dokumen yang sudah saya buatin ya untuk ini ada MOU dan lain-lain. Jenisnya di sini. Nah, ini SPTJ dan semua jenisnya. Nah, teman-teman juga nanti bisa tracking ya dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Dokumen apa yang udah dibuat nanti ada di sini semua. Oke.
Ini untuk arsip dokumen, kemudian di sini dokumen dan pembayaran. Di sini ada SPM, kwitansi PSI 2 mingguan, kwitansi insentif fasilitas ya. Jadi teman-teman nanti bisa buat SPM-nya di sini ya, buat SPM baru misalnya suruh apa, kegiatannya apa ya, nama rekening bank, nama pemiliknya siapa ya. Gitu. Kemudian tetek kwitansi PIC 2 mingguan. Jadi nanti otomatis ya PIC yang kadar yang misalnya dari sekolah ataupun kadar itu bisa dibuatin dokumen plus nanti akan motong ke kas gitu. Jadi otomatis teman-teman nggak akan bingung lagi nanti di laporannya itu dia udah otomatis. Jadi ada dokumen yang fungsinya hanya dokumen saja, ada dokumen yang fungsinya plus pembayaran. Jadi bisa di download, bisa dijadikan PDF dan lain-lainnya. Ini untuk dokumen ya. Di sini ada kwitansi insentif fasilitas juga ya. Biaya insentif nanti tanggalnya semuanya ada di sini ya. Nah, kalau ini contohnya misalnya intensif petugas ya, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, totalnya berapa, sumber pembayarannya dari mana, dari bank atau petty cash ya. Tinggal ditambahkan. Kalau nanti udah draft kemudian udah disetujui nanti akan motong ke kas gitu. Ini untuk dokumen ya. Nah, sekarang kita ke laporan ya. Nah, di sini ada laporan harian, 2 mingguan sama bulanan. Di sini ada laporan harian ya. Jadi teman-teman nanti nggak akan bingung nyari laporan ya. Kalau misalnya dikerjain hari ini nanti otomatis tanggal yang memiliki data akan masuk ke sini. Gitu. Ya, di sini seperti ini contohnya ya. Adakah peserta didik penerima manfaatnya nanti akan masuk ke sini. Kemudian di sini non peserta didik, rincian pembelanjaan hari ini, kemudian di sini biaya operasional, kemudian di sini ada insentif fasilitas SPPG ya yang kadar itu ya. Kemudian di sini ada total belanja keuangan hari ini, semuanya akan di sini. Dan teman-teman bisa download versi PDF sama Excel ya. Kalau Excelnya kita coba download aja ya Excel. Nah, seperti ini nanti tampilannya untuk laporan harian ya. Sebentar. Oke, kita draft di sini. Nah, sini laporan hariannya, nanti di sini nomor, tanggal, nama sekolah, yang ini sasarannya, totalnya, jumlah porsi, keterangan dan lain-lain ya. Di sini ada diunduh tanggal berapa, kemudian di bagian sini ada pembelian bahan apa aja yang di hari itu, kemudian biaya operasionalnya apa aja, ringkasannya apa aja di sini. Ya, ini untuk versi Excel ya. Kemudian untuk download PDF nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, dana program ini versi PDF-nya. Di sini akuntannya siapa, kepala SPPG-nya siapa ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi akan menentukan berbagai dokumen nanti di profil ya. Oke. Kemudian di sini ada laporan 2 mingguan, periodenya bisa pilih ya. Jadi misalnya teman-teman masuk periodenya nggak sesuai tanggal ya. Misalnya mulai berjalannya itu tanggal berapa, itu bisa di custom ya. Tinggal di custom mulai tanggal SPPG-nya berapa, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Ya, laporan 2 mingguan. Misalnya tanggal 15 berarti kan tanggal 30 misalnya, atau periode keduanya itu misalnya tanggal 7 atau tanggal berapa, tinggal masukin gitu guys. Yang sesuai periode ya, tinggal nanti dilihat laporannya. Laporan 2 mingguan nanti tinggal di download atau download Excel atau download PDF ya. Di sini kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Oke. Kemudian sini ada laporan bulanan juga ya. Laporan bulanan. Bulannya bulan apa, nanti tinggal dilihat juga gitu. Oke. Nah, di sini laporan bulanannya untuk versi PDF-nya ya, sama Excel-nya. Di sini ada sisa anggarannya berapa, keterangan,
bahan baku pembeliannya berapa gitu, nama akuntannya, B laporan bulanan. Nah, tidak ada periode ya, di sini belum ada ya, tinggal di download aja. Oke, kemudian ini laporan ya. Nah, ini kemudian kita beralih ke transaksi ya. Transaksi di sini ada pembelian bahan. Jadi misalnya hari ini ya, input pembelian langsung aja. Di sini nota transaksinya tanggal 12. Nah, suppliernya dari mana, sumber bayarnya, kemudian notanya ada. Nah, di sini ada fitur yang namanya ambil dari RAB. Jadi teman-teman kan udah buat RAB nih, misalnya di perencanaan ya. Di tanggal ini misalnya teman-teman bikin RAB nih satu, ini 9 juta 50. Nah, di apa? Di transaksi di pembelian bahan tinggal input aja, ambil dari RAB. Jadi akan mengambil data dari tanggal yang dibuat. Misalnya teman-teman buat tanggal 12, ambil RAB-nya tanggal 12. Kalau misalnya RAB-nya mau diambil dari tanggal 11, misalnya tinggal diambil aja. Itu ini lebih praktis ya jadinya. Jadi teman-teman nggak ngetik lagi gitu misalnya di daftar bahannya. Jadi bisa ngambil manual di sini, maksudnya pembelian manual, atau ya jumlahnya berapa, ini harga pembelian ya, pembelian bahan bukan RAB, atau langsung ambil dari RAB di sini. Nah, karena di sini tanggalnya cocok ya, tanggal 12, ada dua item ya di sini, RAB dari RAB, dan realnya aktualnya sekarang belanjanya 2.750, nanti tinggal disimpan gitu. Oke. Kemudian di sini ada biaya operasional. Operasional itu di sini ambil juga dari RAB bisa ya, tanggalnya kita, atau daftar biayanya di hari ini misalnya ada operasional apa aja, teman-teman bisa ketik manual di sini atau langsung ambil dari RAB gitu. Saya contoh ambil dari RAB, ada nggak tanggal 12. Nah, di tanggal 12 itu ada pembelian BBM ya, sesuai dengan RAB jadinya gitu. Ini tinggal disimpan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada insentif fasilitas ya. Di sini biaya insentif fasilitas PPG kita input ya. Ini tuh insentif dari pemerintah ya kalau nggak salah ya. Jumlahnya, harga satuannya, totalnya ya. Ini kalau nggak salah itu 6 juta ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, transfer dari bank, tinggal disimpan. Ini ada dokumen plus aksi bayar. Teman-teman bisa lihat di sini buat dokumen baru ya. Jadi insentif fasilitas ini adalah harus ada dokumennya kan. Tadi saya bilang di sini di dokumen itu ada dokumen yang hanya sifatnya itu dokumen, ada yang dokumen yang sifatnya itu dia motong ke kas. Jadi ada dua ya. Dan insentif fasilitas SPPG itu masuknya ke dokumen plus pembayaran. Jadi di sini, ya di sini ada buat dokumennya ya. Nah, kwitansi pembayaran jenisnya, dapurnya ini lembaga penerimanya mitra ya, yang 6 juta itu jumlahnya, pengawas mitra. Kemudian saya simpan dokumen. Nah, pastikan nama penerimaan sudah benar. Oke, lanjutan kwitansi. Nah, ini dokumen tersimpan. Lanjutkan aksi bayar. Jadi ini udah disimpan nih dokumennya. Kurang lebih contohnya kayak gini. Kwitansinya ya. Nah, di sini lanjutkan dengan aksi bayar. Teman-teman bisa juga di sini diedit ya. Edit kalau misalnya salah. Oke. Nah, di bagian dokumen ini di bagian transaksi ya, insentif fasilitas ini yang tadi. Nah, tinggal balik lagi ke sini. Sekarang statusnya siap dibayar. Kalau misalnya udah ini masih dokumen tersimpan ya. Kemudian statusnya siap dibayar. Teman-teman kalau misalnya udah dibayar ya, aktualnya udah dibayar, tinggal klik bayar. Teman-teman di sini bayarnya tanggal berapa, kemudian via apa? Biasanya via bank ya. Tinggal klik bayar. Pasti pembayaran insentif, dia akan memotong saldo. Oke, nah di sini ada operasional juga. Nanti potong saldo nih mana? Oh iya, saya lupa di sini nih.
Nah, nanti akan motong saldo di harian di sini. Kita coba ya. Ini kenapa minus? Minus karena uangnya belum masuk ya. Uang dari ini. Ini tinggal klik bayar aja. Nanti akan ada di bagian beranda ya di sini. Nah, jadi di hari ini ada insentif fasilitas yang 6 juta itu yang keluar ya. Operasional, pangan segala macam. Oke, ini transaksi sudah, kita ke operasional ya. Di sini ada jadwal distribusi. Nah, misalnya hari ini teman-teman kerja, tanggal 12, statusnya masuk ya atau libur. Di sini catatan opsional, silahkan dipilih. Nah, untuk distribusi sendiri kan di Juknis itu ada beberapa tahap ya. Ada tahap 1, 2, dan 3. Tahap 1 itu pilih lembaganya belum dibuat ya. Kita buat dulu di master data dulu ya, data lembaga. Nah, misalnya satuan pendidikan, PIC-nya namanya siapa misalnya ya. Nah, di SD ini ya, di SD ini misalnya dia kelas berapa nih? Kelas 1 sampai 3 misalnya. Laki-lakinya ada berapa? Teman-teman kan udah punya datanya ya. Misalnya laki-laki ada 150 orang. Kemudian perempuannya berapa, misalnya 100 orang seperti itu, atau 200 lah. Oke, totalnya 350 ya. Ini untuk di SD ini ya. Kemudian di SD ini juga teman-teman ngirim juga untuk kelas 4 dan kelas 6 misalnya. Masih satu SD. Ini misalnya ini 200, yang ini 150 misalnya ya. Nanti terserah. Jadi di sini totalnya 700 biar enak aja sih. Ini masuk satu SD ya, tinggal dipilih. Ini yang di master data ya, kita klik simpan. Nah, sekarang data lembaga sudah ada, kita tambah data lagi. Misalnya di SPPG teman-teman itu ngirim juga ke posya atau SMP lagi masih ada. Misalnya SMP apa gitu ya, SMP 1 Dekolot misalnya ini. Nama PIC-nya siapa? Tadi Jajang, sekarang Yudhisari lah. Nah, di sini kan ada ya SMP ya. SMP-nya berapa misalnya? Ini 200. Dan ini 300 misalnya seperti itu ya. Nah, SMP ya. Tinggal klik nanti simpan. Oke. Nah, udah punya data nih. Sekarang misalnya Posyandu ya, kita cek ya di sini Posyandu. Nah, kalau Posyandu itu misalnya Posyandu apa? Ya, namanya, PIC-nya siapa? Tadi siapalah namanya ya, di Sueb nih misalnya. Kemudian di Posyandu itu ada ibu hamil, misalnya ibu hamilnya ada berapa? Kan ada datanya ya. Yang menyusui ada berapa misalnya. Kemudian balitanya itu ada berapa, laki-laki ya, di sini balita laki-laki misalnya 10 orang, yang balita perempuan misalnya 10 orang. Nah, di lansia juga ada lansia laki-laki sama lansia perempuan, kan ada datanya nih di posyandu ini tuh. Misalnya yang di sini ada 5, laki-lakinya 0 ya. Ini klik centang ini yang aktif, klik simpan. Nah, sekarang data udah ada nih ya. Kita kembali ke apa tadi, operasional ya, jadwal distribusi. Nah, di sini ini dikosongin aja nih buat jadwal ya di sini. Nah, sekarang pilih lembaga tahap 1 ya. Ini kan jam rencananya itu di sesuai Juknis ada jam-jamnya ya. Pilih lembaga misalnya tadi SD ya. Di SD itu kelompoknya sesuai data itu yang kelas 1 sama 3 untuk yang tahap 1 ya. Di sini sudah langsung ada porsi jam rencana sama jam aktual. Jadi kalau misalnya rencana jam 7.30, aktualnya misalnya 07.15 sudah berangkat atau 07.00 si mobil udah berangkat ya, tinggal diisi aja. Kemudian di sini tambah sasaran. Tahapnya dipilih dulu ya, tahap 2 lembaganya yang ada itu Cikoneng ya. Cikoneng kelompoknya yang SD 46, totalnya sama 3,5. Ini jam aktualnya berangkatnya jam berapa ya, ini mau dikosongin juga nggak masalah. Jadi tahap 1, tahap 2 udah ada semua gitu. Kemudian tambah lagi sasarannya tahap 3 sampai 1 develop ya. Ini sorry kepencet.
Oke, ditambah 3 ya. Tahap 3 SMP oke, ini 500 nih jam 10.30. Sorry, SMP itu tahap berapa ya? Oh, tahap 3 ya. SMP benar, tahap 3 SMP 500, jam rencana itu 10.30. Aktualnya teman-teman silahkan isi. Jadi tahap 1 ada apa? Tahap 1 ada 350 sasaran ya, ingat ya di sini ya tahapannya. Kemudian pilih lembaganya, kemudian otomatis semuanya akan terisi sesuai dengan juknis ya. Kemudian klik simpan. Nah, jadi di hari Minggu misalnya, di hari apapun itu ya, ada rencana pengiriman gitu. Nah, teman-teman bisa klik detailnya di sini, detail distribusinya. Ya. Kemudian teman-teman tinggal klik generate. Kalau ada yang salah tinggal diedit ya. Di sini diedit. Simpan perubahan. Nah, kemudian detailnya di sini lihat. Tinggal generate ke operasional harian ya. Kita klik ya di sini. Nah, jadi tadi di jadwal ya, sekarang langsung otomatis ke operasional harian. Di sini tanggalnya sudah ada nih, tanggal 12. Jadi teman-teman nanti tinggal filter ya, tanggal berapa aja yang ada distribusi harian. Itu misalnya teman-teman mau cross check tanggal 10 misalnya, tinggal diklik aja di sini, ada nggak distribusi tanggal 10 misalnya, tinggal di filter gitu ya. Oh, ini belum diklik ya. Ada nggak yang distribusi tanggal 10 sampai tanggal 10 ya? Ternyata nggak ada. Kalau misalnya ini diklik tanggal 12 hari ini ya, filter ada gitu. Ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman gampang melacaknya, oh hari ini sudah total berapa gitu. Oke, ini untuk input distribusi ya. Untuk sewa kendaraan ya di sini. Ya, di operasional sewa kendaraan kita hitung sewa baru. Nah, di sini ya data perhitungannya ini sesuai juknis terbaru, ada provinsinya. Nah, misalnya contoh nama kendaraannya apa ya. Usia kendaraannya 1 sampai 5 tahun itu otomatis ya. Otomatis. Contoh di mana ya, di Jawa Barat lah. Nah, Jawa Barat jenisnya apa ya. Misalnya pickup. Nah, ini langsung otomatis ya. Tinggal simpan. Datanya dari mana? Datanya itu dari sini. Ya. Di Jawa Barat, ini juknis terbaru ya, di Jawa Barat itu pick up itu 5.400.000. Ini untuk mobil baru ya. Oke, ini untuk mobil baru. Ini untuk mobil baru. Nah, kalau misalnya usia kendaraannya lebih dari 5 tahun ya, itu harus pakai rumus ya. Kita klik misalnya 6 tahun. Nah, di sini ada metode rumusnya ya. Usia kendaraan lebih dari 5 tahun. Harga OTR-nya berapa? Perlengkapan boxnya harganya berapa? Di sini langsung otomatis terhitung. Jadi teman-teman nggak usah perlu capek-capek ngitung ya. Tinggal simpan perhitungan saja. Gitu. Tinggal disesuaikan harga sama perlengkapan box. Terus tinggal pilih provinsi, misalnya Aceh nih berapa pickup ya. Gitu. Sama sih di sini. Ini sama karena ini harga OTR-nya. Kalau harga OTR-nya beda misalnya 120 ya. Nah, total per bulannya juga akan berubah. Gitu. Nah, kemudian kalau jenisnya beda misalnya apa, tinggal dipilih aja gitu ya. Tinggal disesuaikan harga OTR-nya. Kalau misalnya usia kendaraannya di 1 sampai 5 tahun, ini double gardan Aceh ya. Pick up juga, ini harganya 6,678. Kita cek di juknis ya. Nah, Aceh 6678 ini untuk yang baru ya. Pick up. Nah, usia 1 sampai 5 tahun. Kalau usia kendaraannya 1 tahun misalnya ya sama gitu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sama. Tapi kalau misalnya lebih dari
5 tahun, misalnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ini disesuaikan aja si OTR-nya karena perhitungan ini sudah sesuai dengan juknis terbaru ya. Teman-teman tinggal simpan aja. Oke, kita simpan perhitungan misalnya seperti itu. Nah, di sini Daiso Grand Max per bulannya ya, total per tahun di sini total selama masa sewa. Di sini total biaya sewa per bulannya harus bayar 6678 ya. Kemudian teman-teman langsung aja klik catat ke biaya operasional. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita cek ya di sini. Operasional kendaraan. Nah, di sini saya di bagian sewa kendaraan tinggal dilihat detail ya. Nah, catat ke biaya operasional berarti di sini 6678 ya. Sewa kendaraan atau langsung jumlahnya misalnya 1, harga satuannya 6678 atau teman-teman kita cek ya, kita reload lagi di operasional ya. Sini ini bisa dicetak juga ya. Oh bukan, oke. Nah di sini juga ada operasional yang tadi ya. Ini auto yang tadi belum ya, sorry. Yang disewa kendaraan tarif provinsi, kita cek detailnya ya. Catat, langsung dicatat di sini sewa kendaraan. Contohnya sewa kendaraan jumlahnya 6678. 1. Ini simpan. Nah, jadi sewa kendaraan masuk sini gitu jadinya. Jadi nanti di beranda itu sudah masuk ke operasional ya untuk di hari ini. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau hitung sewa baru lagi misalnya Grand Max punya kan di SPPG ada 2 misalnya ya. Yang tadi masih Aceh, pickup 667 bulan simpan perhitungan. Catat ke biaya operasional di sini sewa kendaraan, contohnya sewa jumlahnya 1, satuan 6678. Nah, mungkin nanti akan kita perbarui lagi agar lebih enak ya. Oke, itu untuk sewa kendaraan. Coba kita hapus dulu ya. Hapus, kita ulangi lagi ya. Operasional sewa kendaraan sini kita hapus dulu ya. Hitung sewa provinsi Aceh misalnya yang tadi pickup Grand Max simpan. Oh iya bener sih, jadi jenis biayanya misalnya sewa kendaraan jumlahnya misalnya 2 lah, cobain di sini ya 2, harga satuannya 0,8. Sumber biayanya dari mana, kita simpan. Nah ini bisa ya, tadi makan satu-satu ya, ini langsung 2 aja gitu. Kalau mobilnya sama gitu ya, kalau misalnya mobilnya beda dan misalnya jenis biayanya biaya sewa kendaraan di sini hitung dulu ya, kita hitung dulu misalnya di sini carry misalnya. Oke, misalnya Suzuki Carry ya, provinsinya masih Aceh, jenisnya pickup juga. Harganya sekian ya.
atau jenisnya ini bus lah. Nah, harganya sekian ya, kita simpan ya di sini. Nah, kemudian kita catat ke biaya operasional. Oke. Cek di sini sewa kendaraan. Sewa kendaraan jumlahnya 1. Harga satuannya tadi berapa ya? Oke. 6922 ya. 6922. Nah, ini mungkin nanti akan kita update ya. 6922. Kita simpan. Nah, jadi sewa kendaraan di sini ada yang tadi ya, yang Grand Max sama yang carry pickup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk operasional ini ya. Di beranda ini masih minus ya, belum satu lagi tadi dikelola dana ya, misalnya tambah dana, tipenya dana masuk, contohnya bumper pemerintah ya, jumlahnya contoh 500 juta, kita simpan. Nah, jadi ada dana masuk di sini. Nah, di beranda di sini sudah ada ya, ini porsi hari ini, bulan ini, saldo pasti kasih ya. Distribusi terakhir nanti di laporan ya, di sini ada laporan harian, kita bisa cek ya di tanggal hari ini, ada detailnya di sini. Tanggal hari ini pengiriman distribusi ya, di sini penerima manfaatnya siapa aja. Kemudian di sini ada bahan baku yang dibeli hari ini, totalnya sekian. Insentif harian penanggung jawab satuan pendidikan. Nah, ini dari insentifnya ya. Insentif si kader ya, kader PIC. Di sini ada sewa kendaraan, sewa kendaraannya. Oke. Di sini ada BBM, total biaya operasional dan segala macam. Oke, saya lupa di operasional, di sewa kendaraan ini ya, di sewa kendaraan ini untuk hari ini ya, kebetulan. Nah, jadi kalau kita catat ke biaya operasional ya, kalau kita catat ke biaya operasional, dia akan motong kas gitu. Kalau misalnya dia tidak dicatat ya, di sini di bagian sewa kendaraan ya, di sini kita editnya. Oke. Hanya akan ngedit aja, contoh ya, contoh saya lupa kasih tahu. Misalnya di sini masih Grand Max juga, provinsinya Aceh, jenisnya pickup. Ini tinggal kita simpan perubahan. Oke, teman-teman, jangan catat ke biaya operasional ya, kalau misalnya dibayarkannya nanti gitu. Nah, di sini ada lagi ya, di sini ada Grand Max yang baru tadi, kita cek di sini di beranda. Nah, di beranda masih 20.700.000 ya. Nah, di laporan kita cek sewa kendaraan ya. Jadi ini motong ya, motong kas. Tapi yang ini si operasional ini enggak, karena belum dicatat. Mungkin nanti saya akan kasih notif ya di sini untuk sewa kendaraan ini ya, hitung sewa ini. Jadi kalau misalnya dicatat dia akan masuk, kalau nggak dicatat ya dia nggak akan masuk kas. Jadi nanti misalnya teman-teman mau nyatatnya itu tanggal periode kapan gitu, pas bayar, nah nanti tinggal dimasukin ke operasional gitu, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk sewa kendaraan ya. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk pengenalan ya. Kalau teman-teman mau, silakan dicoba untuk aplikasinya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.